Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Baiklah, kita akan mempelajari yaitu materi pedagogik dalam bentuk yang refleksi ya di sini ya untuk teman-teman guru. Langsung ke soal nomor 1. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukannya refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah, ingat, bagi peserta didik. A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalani komunikasi positif dengan pendidik. C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. D. Untuk mencapai kepuasan diri pendidik memperoleh wadah dan tempat dalam menjalani komunikasi positif dengan peserta didik. E. Membuat akrab antara guru dan siswa agar selalu akrab. Jadi teman-teman di sini jawabannya adalah B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik dan memperoleh wadah yang tepat. Ya, jawabannya adalah B ya teman-teman sekalian. Lanjut soal nomor 2. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah, ini bagi pendidik ya. A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. E. Untuk membuat ingatan yang kuat dan membuat hubungan toleransi yang tinggi. Ya, teman-teman. Di sini jawabannya adalah A ya teman-teman sekalian, yaitu untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Jadi di sini untuk pendidik ini ya, fungsi refleksi pembelajaran bagi pendidik. Ingat, pembelajaran pendidik refleksinya apa, dan itu fungsi dari refleksi untuk pendidik yang itu tadi untuk siswa, ini untuk pendidiknya. Jadi lanjut ke soal nomor 3 ya teman-teman sekalian. Ya, nomor 3. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. E. Penilaian yang membutuhkan keakuratan. Jadi di sini yaitu kegiatan refleksi ini merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Jadi kegiatan terakhir itu masuk di sini ranahnya adalah, ya, jawabannya adalah D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pelajaran. Di sini teman-teman, kita mempelajari ini, refleksi ini bukan semata-mata admin hanya membuat soal saja, karena refleksi ini kemarin itu masuk ya di soal-soal kebidangan seperti itu, guru khususnya di sini. Jadi semuanya masuk di sini ya. Jadi cocok jawabannya adalah D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 4. Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. E. Hasil untuk membuat kinerja dan membuat penilaian sendiri. Jadi di sini nomor 4 ini yaitu refleksi terhadap pembelajaran mutlak.
Ingat, pembelajaran mutlak ya. Di sini kinerjanya yaitu dari yang dididik. Jadi meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerja sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip. Jadi prinsip di sini masuk ke paling tepat yaitu C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Jadi penilaian oleh peserta didik ini ibaratnya itu peserta didik itu tidak semata-merta menerima saja. Jadi dia ada juga penilaian dari dia, seperti itu. Jadi ini diperlukan untuk adanya stimulus tersendiri antara guru dan si peserta didik ya teman-teman sekalian. Jadi yang tepat jawabannya adalah C. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Lanjut ke soal nomor 5. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilakukan melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah: A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? E. Apakah kompetensi akhir peserta didik sudah bagus? Jadi di sini jawabannya adalah D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi di sini dia bertanya itu yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan penjelasan itu tentang hasil wawancara. Jadi yaitu jawabannya pas adalah D. Mengapa peserta didik kita tadi itu ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 6. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan konsep refleksi pembelajaran. A. Refleksi merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi, dan eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran. B. Refleksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali apakah pembelajaran yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang kita rencanakan. C. Refleksi diperlukan untuk memperoleh gambaran tingkat keberhasilan rencana pembelajaran yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. D. Refleksi adalah sebuah proses memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan. E. Refleksi secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat kelulusan pendidik dan siswa secara bersamaan. Jadi di sini jawaban yang paling pas adalah itu D. Refleksi adalah sebuah proses memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan. Jadi di sini pernyataan yang tidak sesuai ya teman-teman ya, yaitu konsep refleksi yang tidak sesuai. Ingat kata kuncinya ada situ ya. Lanjut ke soal nomor 7. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar atau KD yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, K13 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan. Pendekatan apa seperti itu ya teman-teman maksudnya sini. A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian autentik, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma, E. Penilaian toleran. Jadi di sini kita itu dipancing untuk membaca dulu soal. Jadi kalau dari Mimin itu kita baca stimulus pertama dulu, baru kita baca stimulus yang terakhir. Dia itu mau apa itu pertanyaan. Jadi di sini panjang-panjang, apalagi pada saat tes CPNS kemarin itu soal kebidanan pedagogik ini sangat panjang, bahkan yaitu banyak sekali yaitu terjadi ibaratnya itu secara penalaran seperti itu. Dia tidak sesuai, ibaratnya kita itu tidak bisa ke teori saja. Jadi langsung terjun langsung seperti itu. Ya teman-teman, jadi jawabannya adalah yang pas. Ya, nomor 7 adalah penilaian acuan patokan. Ingat di sini
yaitu PAK, yaitu penilaian acuan kriteria. Jadi kriteria pencapaian kompetensi yaitu kriteria ketuntasan minimal, yaitu ketuntasan lulus atau tidaknya anak tersebut. Jadi di sini pendekatan dengan penilaian acuan patokan. Jadi harus ingat ya cara membaca stimulus soal itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 8. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. adil, B. akuntabel, C. valid, D. sistematis, E. terpadu. Jadi di sini teman-teman harus itulah kata Mimin kemarin, ada yaitu sistem penilaian ini banyak sekali. Antaranya di sini ada adil, akuntabel atau valid, sistem, terpadu seperti itu, menyeluruh, berkesinambungan. Jadi di sini penilaian itu ibarat itu ada yang objektif seperti itu. Jadi sesuai dengan permasalahan di dalam kelas. Apabila guru itu misalkan di sini ya, ini secara singkat saja Mimin ambil ya soalnya. Jadi yang pas yaitu nomor 8 ini adalah ya, jawabannya adalah B ya teman-teman sekalian, yaitu kalau dapat dipertanggungjawabkan yaitu akuntabel. Lanjut ke soal nomor 9. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Ingat, langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. adil, B. objektif, C. valid, D. sistematis, E. sahih. Jadi penilaian dilakukan secara berencana. Ingat, berencana, bertahap, dan langkah-langkah yang baku. Jadi dia itu ada ibarat itu secara tidak langsung itu saling berpautan seperti itu. Ada kelanjutannya, direncanakan dulu, ada tahapannya, terus ada langkah-langkahnya seperti itu. Yaitu jawaban yang paling pas adalah nomor 9 ini ya, D. sistematis. Jadi sistematis itu ya teman-teman sekalian, guru itu ada rencana dulu kita. Ibarat perencanaan kita mau bikin butiran soal dulu. Sudah itu tahapnya apa? Tahap untuk kita kasih itu kapan seperti itu. Sudah itu mengikuti langkah-langkah yang baku. Langkah-langkah baku yaitu kita mencontohkan dengan RP, RPP dan silabus seperti itu. Lanjut ke soal nomor 10. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya. Ingat, di sini ada kata kunci teruji kebenarannya. Tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria apa? Nah, jadi dia bertanya itu bukan tentang yang ini tadi, tentang tidak ketinggalan zaman. Jadi dia memilih itu kriteria penyeleksian. Nah, dia menyeleksi itu seperti itu, kebenarannya. Jadi kita membaca soal itu harus ambil intinya ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kebenaran, kalau kami dalam PAI itu namanya, yaitu kalau dalam hadis itu ada namanya hadis sahih. Jadi isiannya adalah di sini jawaban adalah A, sahih, yaitu kebenaran itu mutlak seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, itulah kita mempelajari dulu yaitu sistem penilaian dan refleksi. Di sini Mimin tampilkan yaitu penilaian sikap. Ini harus dihafalkan dulu. Harus ingat ya, kemungkinan kalau guru semuanya sudah ingat ya ini ya. Utama dan penunjang, yaitu yang pertama itu guru mata pelajaran, yang kedua itu oleh wali kelas, yang ketiga penilaian antara teman dan penilaian diri sendiri. Jadi hanya itu dulu ya teman-teman sekalian. Kita lanjut besok, yaitu kita mempelajari tentang soal-soal remedial ya besok ya. Jadi kita fokus ke pedagogik dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.